Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, saya jemput anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Kita akan membaca Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Mazmur 65 ayatnya yang kelima, kita akan baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dan dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Guru Gian, kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar? Ya, Bu Guru berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dari awal hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita baru. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita baru. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu. Di sini, siapa yang tahu siapa nama raja pertama yang memimpin bangsa Israel? Ada yang tahu? Ya, namanya itu Raja Saul. Nah, kita mau lihat ceritanya Raja Saul, bagaimana dia tidak taat menurut perintah Tuhan. Mari kita simak videonya. Ketidaktaatan Saul. Saat itu, bangsa Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan bangsa Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki yang sangat banyak jumlahnya. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, semua rakyat memang terdesak. Mereka lari dan bersembunyi di dalam gua, lekuk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Malah orang Ibrani menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad. Sedang Saul masih di Gilgal,
dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi Samuel tidak datang ke Gilgal. Mulailah rakyat itu terserak-serak meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu terserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka fikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Nya atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan. Di Telaim ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tapi segala hewani yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tapi diberitakan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan." Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah,
Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau yang walaupun kecil dalam pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yaitu orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tapi orang-orang Amalek itu telah ditumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari yang dihususkan untuk ditumpas itu, untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban di Gilgal. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang yang lebih baik daripadamu. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari video yang kita telah simak tadi bersama, kita dapat mengambil pelajarannya bahwa kita harus taat sebagai anak-anak Tuhan. Jangan seperti Saul yang tidak taat dengan perintah Tuhan. Ya, contohnya mungkin kita taat dengan perintah Tuhan, yaitu salah satunya kita mendengarkan perkataan orang tua kita di rumah. Jika orang tua kita menyuruh bilang pergi dulu ini, ya langsung kita pergi, ikuti katanya orang tua. Ya, demikianlah cerita kita. Terima kasih. Ya, kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Guru Gian. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum itu, dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allahku aku akan bermazmur bagimu. Kita angkat pujian, beri syukur, berilah syukur. Anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan doa syukur dan doa syafaat. Kita semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai ibadah sekolah minggu kami hingga saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu kami dalam masa pertumbuhan, bermain, dan belajar. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari demi harinya. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat orang tua, mama dan papa dalam
pekerjaannya. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati dalam pekerjaannya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami supaya dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan-Mu. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam pekerjaannya, dalam kehidupan keluarganya. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, anak-anakku, sebelum kita terima berkat Tuhan, kita angkat satu pujian. Mari kerja sama-sama. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Anak-anakku, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah.